Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, saya Aldila Mariska dengan NIM 2307010292 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan berita mengenai resiko perlambatan ekonomi di global. Melihat perekonomian global mulai melambat dengan inflasi bergerak variatif di sejumlah negara. Di samping itu IMF juga menyatakan masih terus memantau dampak ekonomi dari government shutdown Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu. Dana Moneter Internasional atau IMF melihat perekonomian global mulai melambat dengan inflasi bergerak variatif di sejumlah negara akibat tekanan tarif dan lemahnya permintaan ekspor. Juru bicara IMF, Julie Kozak, mengatakan perekonomian global masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian akibat kebijakan tarif menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington bulan ini. Menurut Kozak, dampak tarif terhadap kenaikan harga di Amerika Serikat mendorong inflasi inti, sementara inflasi umum tercatat naik lebih cepat di Inggris, Australia, dan India. Sebaliknya, tekanan inflasi di China dan sejumlah negara Asia lainnya relatif rendah karena tarif menekan permintaan terhadap ekspor mereka. Lebih lanjut, Kozak menilai melemahnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat menjadi alasan tepat bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga pada pertemuan September lalu, mengingat inflasi bergerak menuju target bank sentral. Sehingga The Fed harus mencermati data terbaru sebelum mengambil keputusan suku bunga berikutnya. Ekonomi dunia kembali menghadapi tekanan yang serius. Setelah periode pemulihan pasca pandemi yang belum sepenuhnya stabil, kini muncul kekhawatiran baru, yaitu resiko perlambatan ekonomi di global yang semakin nyata. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan penurunan aktivitas perdagangan, investasi, dan produksi industri di banyak kawasan. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan akan melambat menjadi sekitar 2,9%. Angka ini merupakan salah satu yang terendah dalam satu dekade terakhir, mencerminkan pelemahan permintaan dan tekanan dari suku bunga yang tinggi yang masih dipertahankan oleh banyak bank sentral. Perlambatan tersebut turut dipicu oleh penurunan permintaan barang konsumsi, ketidakpastian geopolitik yang menekan rantai pasok global, dan juga meningkatnya biaya energi di sejumlah wilayah. Pasar saham global bergerak fluktuatif, sementara aktivitas manufaktur dan perdagangan lintas negara turut menunjukkan tren melemah. Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan global melambat dari 3,3% pada tahun 2024 menjadi 3,2% pada tahun 2025 dan 3,1% pada tahun 2026. Persentase itu naik dari proyeksi Juli sebesar 3% dan jauh lebih tinggi dari proyeksi April sebesar 2,8% yang dibuat setelah Trump memberlakukan tarif dagang global secara luas. IMF menilai perekonomian global sedang menyesuaikan diri dengan lanskap yang dibentuk kembali oleh langkah-langkah kebijakan baru. Beberapa tarif ekstrim yang lebih tinggi telah diredam berkat kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan sejumlah negara. Namun kondisi ekonomi secara keseluruhan dinilai tetap fluktuatif. IMF memperkirakan negara-negara maju tumbuh sekitar 1,5% dan negara-negara pasar berkembang serta negara-negara berkembang diprediksi tumbuh sedikit di atas 4%. Sementara itu inflasi diproyeksikan akan terus menurun secara global meskipun dengan variasi di berbagai negara di atas target di Amerika Serikat dengan risiko yang cenderung naik dan terkendali di tempat lain. When we gathered here 6 months ago at our spring meetings, there was a lot of anxiety about the state of the global economy. I'm sure you remember that. Then we predicted a considerable slowdown in growth, but no recession. 6 months on, where do we stand? In a nutshell, better than feared, but worse than needed. And uncertainty has continued to go up, up, up. Gold values too. As you saw in our latest World Economic Outlook, global growth has held fairly steady and is projected to slow from 3.3% last year to 3.2% this year and 3.1% in 2026. IMF juga memperkirakan bahwa ekonomi global yang masih berat kondisinya cenderung akan lebih ditopang oleh sektor swasta.
the outlook we have is underwhelming. Medium-term growth prospects remain weak. Public debt is near record highs and continues to climb, and the global economy is excessively imbalanced. The forces of change are making the global economy less predictable, and it is impacting people. People are anxious. They're taking to the streets to demand better opportunities. So what can countries do? First, we know private sector handles uncertainty better. So unlock private sector growth for economies to deliver more jobs and better livelihoods. For the private sector to thrive, countries must push ahead with broad and ambitious domestic reforms. I have encouraged our members to embrace a regulatory house cleaning to help foster innovation and entrepreneurship. And I urge them to keep trade as an engine of growth. Menurut analis ekonomi, kombinasi antara inflasi yang masih tinggi, kebijakan moneter ketat, dan juga ketegangan geopolitik membuat perekonomian dunia berada dalam fase yang paling rapuh. Jika tidak ada koordinasi kebijakan internasional yang kuat, maka resiko resesi di beberapa kawasan bisa meningkat. Bank-bank sentral utama dunia masih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga acuan, guna memastikan inflasi masih terkendali. Namun, langkah tersebut juga memperlambat pertumbuhan kredit dan juga investasi. Konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda penurunan, terutama di dalam sektor-sektor yang sensitif terhadap harga dan suku bunga. Dengan ketidakpastian yang terus berlanjut, para peneliti menilai tahun depan akan menjadi periode krusial bagi perekonomian di global. Kolaborasi antar negara, stabilitas keuangan, dan juga kebijakan perdagangan yang terbuka menjadi kunci utama untuk menghindari perlambatan yang lebih dalam. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemampuan dunia menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi, dan juga stabilitas. Sekian berita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.